ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Alvin Zamani, selaku MC pada kajian pekanan Ramadan minggu ini. Selanjutnya, marilah kita buka bersama-sama kajian pekanan ini. Semoga kajian pada kali ini diberikan keberkahan olehnya. Mari kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita, yaitu Ahmad Aulia Amrullah. Kepada Ahmad Aulia Amrullah, waktu dan ayat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan Quran Surah Al-Hadid, Surah ke-57, dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada saudara Aam. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Amin. Agenda selanjutnya yaitu sambutan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Dr. Asep Nur Halim. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Alvin, barusan ada tamu jadi keluar dulu. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Oh, ternyata sudah dipanggil ya. Terima kasih Mas Alvin, Bu Sekdep yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Biasanya Bu Wadek rajin hadir juga, belum muncul nih. Bapak Ibu dosen di lingkungan FEM yang saya hormati juga, para wali mahasiswa, ayah dan bunda mahasiswa yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, mahasiswi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang saya banggakan, secara khusus Master of Ceremony Alvin Zamani yang terlihat ceria, segar, lebih tepatnya tambah ganteng sih Alvin. Udah mau lebaran kayaknya ya. Aam yang sudah membuka dengan tilawah, wabil khusus Ustadzah Qari'atul Hasanah, pemateri kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seri ketiga kajian pekanan Ramadan Ekonomi Syariah FEM IPB. Dan hari ini pematerinya milenial beneran. Mbak Kori ini saru antara Mbak Kori sama Bu Kori ya, karena baru saja punya putra ya. Jadi saya sendiri masih tertukar sering memanggilnya Mbak gitu, Mbak Kori. Terbayang lincah dan gesit masa lajangnya. Padahal sadar-sadar sudah jadi ibu sekarang. Mbak Kori, terima kasih atas berkenan menjadi narasumber sore hari ini. Dan Bapak Ibu, ini
rada dadakan Mbak Kori hari ini tuh. Baru kemarin keputusan beliau yes gitu untuk hadir dan menjadi narasumber. Semula Ustadz Salahuddin yang terjadwalkan sejak awal ternyata berhalangan untuk hadir. Dan alhamdulillah penggantinya Ustazah Qoriatul Hasanah berkenan. Dan insya Allah tetap bisa memberikan yang terbaik. Semoga kajian pekanan Ramadan Eksyar kali ini sebagaimana kita azamkan menjadi salah satu persembahan terbaik departemen untuk bisa hadir dengan kemanfaatannya bagi seluruh keluarga besar departemen, FEM, dan IPB. Bapak Ibu, tidak bijak kalau saya terlalu lama sambutannya. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan kesungguhan berupaya untuk terselenggaranya acara kebanggaan kita sore hari ini. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan dan keberkahan. Terima kasih juga atas kehadiran semua Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Selamat mengikuti kajian pekanan Ramadan Eksyar seri ketiga ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz Asep yang telah memberikan sambutan untuk kajian pekanan pada Jumat ini. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu kajian yang bertemakan berkah berlimpah, kebiasaan bersedekah. Yang sejatinya adalah Ustadz Salahuddin yang membawakan materi ini, cuman beliau ada berbagai macam halangan, jadi digantikan oleh Ibu Qoriatul Hasanah. Sebelumnya, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung dilempar ke bawah di kolom chat, bisa diketik langsung di kolom chat, atau nanti pas sesi tanya jawab bisa langsung menanyakan langsung kepada pembicara, dan pastinya di unmute ya. Oke, tak berlama-lama, saya serahkan waktu dan layar kepada Ibu Qoriatul Hasanah, dipersilakan. Terima kasih Alvin. Yang saya hormati Bapak Kadep Departemen Ekonomi Syariah, Ibu Sekdep, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan IPB, FEM terutama, kemudian kepada wali murid, orang tua mahasiswa, juga keluarga besar IPB, dan teman-teman mungkin ada yang dari luar IPB yang mungkin bergabung bersama kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Sebelumnya nih mohon maaf, mungkin ada di antara audiens yang udah menunggu-nunggu kehadiran Pak Salahuddin ya. Jadi beliau berhalangan untuk membersamai kita pada sore hari ini. Di sini ceritanya spesialis pengganti ya. Jadi ibaratnya co-driver ya. Jadi Pak Salahuddin nggak bisa, insya Allah saya akan mencoba membawakan tema berkah berlimpah kebiasaan sedekah yang seharusnya dibawakan oleh Bapak Salahuddin pada sore hari ini, insya Allah ya. Kemudian terima kasih Alvin ya sudah menjadi MC juga pada sore hari ini. Kita udah lama nggak ketemu nih sama mahasiswa ya. Benar kata Pak Kadep tadi, Alvin udah terlihat semakin bahagia ternyata online Pak. Kayaknya semester depan masih mau online lagi Alvin. Masih mau, nggak mau offline? Aduh, sebenarnya nggak mau sih. Tapi ya gimana lagi keadaan. Oke, baiklah. Semoga situasi segera membaik ya. Sekarang kita sudah memasuki hari ke-18 Ramadan, benar nggak? 18 Ramadan ya.
Dan insya Allah kita masih tersisa kurang lebih sekitar 12 hari lagi. Semoga Allah masih memberikan kita waktu ya, nikmat untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba memaksimalkan Ramadan kita, dan kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat ini ya, masih bertemu di Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga insya Allah walaupun belum 100% mirip kita menjalani hidup dengan cara beliau menjalani hidup, tapi kita insya Allah salah satunya dengan sering menghadiri majelis ilmu seperti ini, semoga step by step pelan-pelan kita meningkatkan kuantitas keteladanan beliau ya. Misalnya kalau teladanan beliau ada 1000 sifat yang harus kita teladani, mungkin kita sekarang masih 10. Nah, kita berusaha terus meningkatkan menteladani beliau untuk menjalani kehidupan ini insya Allah ya, terutama di bulan Ramadan ini. Nah, sesuai dengan tema hari ini berkah berlimpah kebiasaan sedekah, ini saya sengaja banget taruh air minum di sini ya, kayak biar cepat selesainya gitu. Soalnya pada mau berbuka. Nah, salah satu Masya Allah ya keistimewaan Islam menjadikan amal kebaikan itu sangat banyak sekali jenisnya ya, variatif gitu, nggak hanya masalah ritual, sholat, puasa, sedekah ya. Memang selesai sholat, puasa, zakat yang wajib-wajib ya. Nah, tapi banyak banget kebaikannya. Jika tidak bisa A, kita bisa alternatifnya B. Jika tidak bisa C, alternatifnya D. Ya, itu salah satu di antara keistimewaan ajaran syariat kita Islam ya. Sebelumnya saya mau tanya nih ke Alvin mungkin dan teman-teman juga. Siapa nih kira-kira sahabat Rasulullah yang kaya, yang terkenal sebagai sahabat yang kaya? Yang sahabat kaya siapa ya, Mbak? Yang biasanya kita kenal kalau kita baca cerita-cerita para sahabat itu selalu digambarkan sebagai seorang yang kaya. Aduh, lupa saya, Bu. Ini udah belajar sejarah, ini bukan sejarah pemikiran ekonomi Islam nih. Oh iya. Sebenarnya ada banyak, cuman yang saya ingat ada beberapa saja sih, kayak Abdurrahman bin Auf, salah satunya mungkin. Iya, ada Abdurrahman bin Auf, ya ada Utsman ya, yang sering digambarkan sebagai sahabat yang kaya. Kalau kita ditanya misalnya dari mana kita mengetahui seorang sahabat itu kaya apa enggak ya. Misalnya kalau di zaman sekarang kita tahu Atta Halilintar kaya, misalnya dia punya Ferrari, punya Lamborghini gitu ya. Kita tahu Raffi Ahmad kaya karena dia punya berbagai barang-barang yang mewah seperti itu ya. Kira-kira kita tahu sahabat dari mana kayanya? Dari seringnya bersedekah di jalan Allah, Mbak. Ya, Masya Allah ya, dari jumlah sedekahnya bahkan ya. Nah, yang salah satu hal yang patut kita teladani dari para sahabat juga, kita tahu Utsman kaya karena beliau membeli sumur ya, Abu Bakar kaya membeli budak kemudian membebaskannya, para sahabat kaya kan kita tahunya dari jumlah sedekahnya, jumlah selalu terdepan dalam membantu Islam ya. Nggak ada ceritanya kita bilang, oh Umar kaya, Abu Bakar kaya gara-gara misalnya dia pakai iPhone 12 gitu ya. Nah, jadi kekayaan para sahabat itu tidak dilekatkan dengan materi-materi ya, seperti itu. Jadi insya Allah kita kalau kita kaya, kita ingin meneladani mereka juga meningkatkan sedekah kita ya. Kalau kita penghasilannya 10 juta, mungkin sedekahnya jadi 1 juta. Kalau penghasilannya 20 juta, sedekahnya jadi misalnya 2 juta gitu ya, insya Allah. Nah, kita meneladani para sahabat. Nah, kemudian juga salah satu kisah teladan adalah dari Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau sebelum bersedekah itu bahkan duitnya, kalau dulu kan cuma dinar dirham ya, nggak ada e-wallet ya, itu dikasih parfum, dikasih wewangian, duitnya sebelum dikasih ke orang miskin. Kemudian orang miskinnya berterima kasih kepada Bunda Aisyah kan, terima kasih telah memberikan saya. Kemudian Bunda Aisyah mengatakan, oh enggak, seharusnya saya yang berterima kasih kepada ibu gitu ya, mungkin kepada bapak. Karena kalau nggak ada orang miskin, itu amal ibadah kita nggak bisa sampai kepada Allah kan. Nah, kata Bunda Aisyah, kalau tidak ada kalian, saya tidak bisa beribadah kepada Allah gitu. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah psikologisnya para sahabat, psikologisnya ummahatul mukminin ya dalam memandang sedekah. Jadi mereka membutuhkan sedekah, mereka membutuhkan orang-orang yang kurang mampu untuk mindsetnya itu kepada Allah gitu, bukan merasa oh saya sedekah, saya berarti lebih kaya daripada yang disedekahi, enggak kayak gitu mindsetnya ya.
mindsetnya ini mereka ini adalah ibaratnya konektor kita kepada Allah. Kalau nggak ada orang yang bisa kita sedekahi, kita mungkin nggak bisa beribadah kepada Allah, seperti itu ya. Mungkin juga salah satu hal yang kita teladani, insya Allah nanti kita seiringnya berjalan waktu, insya Allah beberapa kisah mungkin ya yang bisa kita teladani dari para sahabat. Kemudian, nah kalau ditanya tentang sedekah, sebenarnya mungkin kita udah akrab ya dengan istilah sedekah. Nah, dengan ayat ini juga yang paling populer adalah masalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah ya. Nah, ketika kita menafkahi harta kita di jalan Allah, ikhlas karena Allah, itu kamasali habbah, satu biji ya. Habbah itu ambatat sab'a asanabil. Kemudian dia menumbuhkan 7 butir ya. 7 bulir. Kemudian dalam setiap bulir itu 100 lagi. Intinya kalau kita mungkin gambarkan dengan pohon ini, itu dari satu bibit doang itu bisa menumbuhkan sekian banyak cabang ya, sampai 100 dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini kan. Nah, ini baru satu sedekah kita ya, baru satu sedekah kita. Mungkin ini di hari biasa, apalagi di hari Ramadan, insya Allah yang dijanjikan juga oleh Allah berkali-kali lipat pahalanya, insya Allah ya. Kemudian kita mungkin masuk dulu ke pengertian sedekah itu apa sih gitu ya. Mungkin banyak kita bertanya karena kita udah sering mendengar sedekah. Sebenarnya sedekah itu apa sih? Bisa apakah harus harta? Apakah boleh senyum? Katanya sedekah. Jadi kita tiap hari senyum aja ke orang biar banyak sedekahnya seperti itu ya. Nah, karena ini bahasa Arab mungkin jadi kita relate-nya ke kamus Arab ya. Secara dalam kamus ini artinya sedekah itu ikhrajul mal taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Kita mengeluarkan harta dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mengeluarkan harta, misalnya kayak bayar parkir mengeluarkan harta juga, bayar apalagi ya kita misalnya bayar toilet umum juga mengeluarkan harta. Nah, tapi sedekah ini adalah niatnya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Nah, itu secara letterlet artinya itu. Nah, sedangkan sebenarnya sedekah ini bisa berupa harta dan bisa berupa maknawi ya. Nah, berupa harta ini bisa kepada keluarga, tetangga, anak yatim ya, untuk berjihad dan sedekah jariah, kemudian maknawi juga bisa zikir ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kata siapa? Nah, ini bukan kata saya ya, ini sedekah ini dikategorikan seperti ini dalilnya. Kepada keluarga agak kecil ya tulisannya ya. Kepada keluarga ini Rasulullah berkata di poin pertama, saya spotlight ya, ini poin pertama, ini Rasulullah mengatakan arba'atu dananir ya, ada 4 kategori orang-orang mengeluarkan hartanya ya, yang diberikan aqaita miskinan, yang kamu berikan untuk orang miskin, untuk budak ya, untuk anfaqta fisabilillah di jalan Allah, kemudian yang kau infakkan untuk keluargamu ala ahlik ya, afdaluha alladzi anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah dari 4 kategori ini justru yang lebih paling afdol adalah yang engkau nafkahi untuk keluargamu ya, yang kau berikan untuk keluargamu itu yang paling afdol. Jadi mungkin bagi teman-teman yang laki-laki mungkin nanti akan menjadi kepala keluarga. Nah, itu sifatnya sedekah ya, menafkahi keluarga, bapak-bapak kita telah menafkahi kita adalah bentuk sedekah yang paling afdol ya. Kemudian ada juga sedekah kepada anak yatim ya, kata Rasulullah, ana wakafilul yatim fil jannah hakaza. Hakaza maksudnya seperti ini. Kemudian Rasulullah asyara bisa babah wal wusta. Kemudian Rasulullah menggambarkan antara dua jarinya kayak gini ya. Dua jarinya kayak gini telunjuk dan jari tengah. Nah, dekat, saking dekatnya Rasulullah dengan orang yang suka menjamin anak yatim ya, memberi sedekah kepada anak yatim, membantu anak yatim seperti itu ya. Kemudian juga sedekah kepada tetangga sangat dianjurkan oleh agama kita ya. Wal jari dzil qurba wal jaril junub. Di sini ada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh ya. Ayat yang lengkapnya mengatakan berbuat baiklah ya kepada orang tua, kepada kerabat. Nah, yang saya ambil di sini cuman kepada tetangga ya. Jadi sebagai seorang muslim kita tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri ya. Kita ada takjil yang enak gitu ya. Sebagai seorang muslim kita sangat dianjurkan untuk bagi takjil ke tetangga kita ya, bahkan ketika tetangga kita mencium aroma masakan kita itu kita disyariatkan untuk membaginya gitu ya. Saking indahnya agama kita ya, untuk bersosialisasi ya di dalam tatanan masyarakat gitu ya.
Ada juga istilahnya itu pagar mangkok lebih kuat daripada pagar besi ya. Jadi kayak mangkok-mangkok tuh, mangkok ke tetangga kanan, mangkok ke tetangga kiri, itu tetangga-tetangga kita insya Allah kita berada di lingkungan yang aman ya, daripada kita misalnya rumahnya pagar tinggi besi, semua pakai CCTV ya. Justru kita merasa nggak aman nih, tetangga saya iri kali sama saya, tetangga saya mau mencuri barang saya, kita selalu was-was gitu ya. Maka nah, supaya nggak was-was, supaya ngerasa aman, nah pagari rumahnya dengan pagar mangkok ya. Ya kayak kasih tetangga samping mangkok-mangkok setiap hari insya Allah ya. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan pahala puasanya. Para sahabat selalu melakukan itu ya, walaupun kita Ramadan 30 hari, kita bisa mendapatkan pahala puasa 60 hari, 90 hari, bahkan 120 dan seterusnya, tergantung berapa banyak orang yang kita berikan takjil ya. Yang sebagaimana kata Rasulullah, yang memberikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi puasa orang tersebut ya. Jadi insya Allah kita masih ada 12 hari lagi nih untuk mengejar supaya kita mempunyai nilai puasa lebih dari 30 hari ya insya Allah. Kemudian di sini sedekah untuk berjihad ya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian fi sabilillah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Allah menyebutkan harta pertama kali, berjihadlah, berjuanglah dengan harta kalian ya. Ini mungkin masuk konteksnya ketika kita zaman penjajahan ya, ini maksudnya itu jihad yang dalam arti perang. Tapi jihad dalam artian yang lebih luas, bisa misalnya ada anak tetangga kita yang mau masuk sekolah, tapi mungkin kekurangan duit ya. Nah, ada orang yang ingin menuntut ilmu, kekurangan duit, mau ingin beasiswa, bisa termasuk seperti itu ya, semua cakupan kategori fisabilillah ya. Kemudian sedekah jariah, ini udah sangat populer hadisnya ya, apabila seorang meninggal ya, ingkoto amaluhu illa min salas ya, terputus amalnya kecuali 3 ya, waladun soleh ya yang ada ulahu, sedekah jariah, au ilmun yunfa' bihi ya, waladun soleh, anak yang soleh yang berdoa kepadanya, atau sedekah jariah. Sedekah jariah ini bisa sekarang kita adalah kenal dengan wakaf ya, wakaf uang ya, wakaf kita nggak harus selalu wakaf untuk masjid, membangun sebuah masjid gitu ya, mungkin kita belum mampu membangun sebuah masjid secara utuh, tapi sekarang udah banyak wakaf-wakaf yang kecil-kecil, dalam tanda kutip kecil ya, nominalnya mungkin bisa 10.000, bisa 20.000 gitu. Di sini poinnya adalah untuk menumbuhkan di diri kita bahwa kita ini selalu ingin bersedekah ya, selalu ingin menabung untuk akhirat kita, seperti yang Rasulullah katakan di dalam hadis-hadis yang sudah banyak ini ya. Nah, kemudian yang di bagian sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ya, adalah sedekah yang bentuknya maknawi ya. Jadi kita kenal dengan sebab turun ini ya, sebab turun zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar ini ya. Suatu hari kan sahabat mengadu kepada Rasulullah ya, ya Rasulullah, ketika syariat zakat diturunkan, nah ini ya salah satunya yang membedakan dalam Islam itu orang kaya dan orang miskin adalah orang kaya itu yang hartanya sampai senisab ya, orang miskin yang hartanya belum sampai senisab. Nah, jadi ceritanya sahabat-sahabat yang nggak masuk kategori kaya, ya berarti hartanya belum sampai senisab, sedih nih karena mereka tidak bisa membayar zakat ya. Kalau kita zaman sekarang gimana? Oh, alhamdulillah belum kena zakat ya, jadi kayak nggak ada yang dikeluarin gitu ya, perbedaan psikologis kita dengan para sahabat juga. Nah, jadi para sahabat ini ceritanya sedih ya, kita lanjutin cerita sebab turunnya syariat zikir ini. Mereka sedih nih, sekelompok orang yang hartanya belum sampai senisab ya, atau orang miskin. Nah, kayak merasa ketinggalan dalam beramal gitu ya, Masya Allah sekali para sahabat itu ya, ketika merasa ketinggalan dalam beramal ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah kami pengen juga dong dapat pahala sedekah, berzakat ya, cuman kami nggak punya uang gitu, kami nggak ingin ketinggalan pahala, kami nggak ingin ibaratnya kalau poinnya pacu-pacuan poin orang berlomba ya, games, kami nggak ingin poinnya ketinggalan gitu. Kemudian kata Rasulullah, nah diajarkan oleh Rasulullah zikir ini ya, tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, dan tahlil itu sedekah ya. Jadi teman-teman mungkin kalau kita lagi kere atau lagi kurang-kurang uang, kita ingin selalu bersedekah atau kita niatkan zikir-zikir kita yang mungkin selama ini cuma
zikir aja, nggak ada bisa kita niat sebagai sedekah kita juga ya. Kemudian dalam hadis ini juga terakhir amal ma'ruf nahi munkar juga dikatakan sebagai termasuk sebagai kategori sedekah ya. Amru bil ma'ruf sedekah wa nahyun 'anil munkar sedekah ya. Ini dalil-dalil yang tadi saya di depan saya bikinkan poin-poinnya apa yang termasuk sedekah harta dan sedekah maknawi. Nah, ini dalilnya ya. Dari sini kita keluarkan. Kemudian keutamaan sedekah ya. Nah, ini mungkin kita udah tahu, cuman kita agak lupa-lupa, terutama saya sendiri ketika membaca ini lagi saya, oh Masya Allah ya di dalam Islam ini ya. Nah, sedekah pertama, yang keutamaan pertama adalah kita terhindar dari murkanya Allah. Masya Allah ya. Inna sodakoh, sodakoh tusir tutfa'u ghadab rabbi ya. Tabaraka wa ta'ala ya. Sedekah itu sedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Di sini arti latarnya itu mematikan ya, mematikan marahnya Allah gitu. Ibaratnya kayak Allah nggak jadi marah dengan sedekah kita ya. Jadi mungkin kalau kita melakukan dosa segala macam bisa kita tebus ya, kita khilaf ya Allah kita sedekah ya. Nah, di antara ini walaupun di sini redaksinya sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah itu bisa juga terang-terangan dan sembunyi-sembunyi keduanya ya. Nah, salah satu yang cerita kisah para salafus soleh kita adalah mereka menganjurkan kita mempunyai ibadah yang sembunyi-sembunyi, yang nggak ada satupun orang yang tahu ya. Jadi ibadah sembunyi-sembunyi kita ini hanya kita dan Allah yang tahu, menjadi senjata kita ya, senjata kita. Ya Allah, saya melakukan ini karenamu, maka saya ingin masuk surga, seperti itu contohnya ya. Jadi bagus di antara kita sebagai seorang muslim mempunyai satu aja amalan yang sembunyi-sembunyi, nggak ada satu orang pun yang tahu. Mungkin dari jumlah sedekah kita, mungkin dari bentuk zikir kita atau segala macam yang bisa kita sembunyikan dari orang lain ya. Nah, kemudian keutamaan sedekah yang kedua adalah selamat dari api neraka ya. Ini kata Rasulullah, hindarkan ahadukum wajhu harro jahannam walau bitamrotin. Nah, kamu bisa menghindarkan wajahmu dari jahanam itu walau dengan tamroh, walau dengan satu kurma ya, walau dengan segenggam kurma. Jadi kayak di dalam Islam tadi seperti yang saya bilang pertama, untuk beramal itu nggak usah susah-susah, nggak usah harus nunggu punya uang berratusan juta ya, miliaran, nggak harus seperti itu baru bersedekah. Tapi dengan satu tamar aja kita bisa menyelamatkan kita dari neraka ya, memberikan orang yang susah misalnya ya. Kemudian dalam hadis berikutnya adalah ar-rajulu fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Seorang laki-laki itu dia dibayang-bayangi, dinaungi oleh sedekahnya. Bayangkan ya, kita digambarkan juga mungkin sejak SD betapa dahsyatnya hari akhir ya. Nah, sedekah yang kita berikan itu bisa memanyungi kita ya, dari panasnya padang mahsyar ya. Nah, kemudian ini mungkin yang paling relate dengan kita nih. Dawu marudhakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mungkin sekarang kita lagi masa pandemi ya, banyak yang sakit, keluarga kita, mungkin teman-teman kita segala macam. Nah, ini adalah hadis Rasulullah mengatakan orang yang sakit itu obati dengan sedekah. Jadi kalau kita sakit, kita ngerasa kita sakit atau mungkin kita ada keluarga kita yang sakit, kita sarankan coba sedekah ya, sedekah dengan mengharapkan kepada Allah, ya Allah aku pengen sembuh gitu ya. Kemudian kita mengharapkan ridho Allah juga dengan sedekah kita ya. Jadi Masya Allah ya, ini hadis-hadis dari Rasulullah yang mungkin terlewat untuk kita teladani ya. Jadi majelis-majelis ilmu kita walaupun sedikit-sedikit ya, sekali seminggu, semoga bisa merefresh lagi merefresh lagi cara kita berislam ya, seperti itu. Mungkin selama ini kita sakit, kita bingung kok nggak sembuh-sembuh misalnya ya, atau misalnya kita ya Allah sakit lagi ya, jangan sampai seperti itu. Ketika kita sakit, kita bisa menjalankan syariat ini ya, kita bersedekah ya. Kemudian kita ketika bersedekah juga kita mendapatkan doa malaikat ya. Malaikat setiap pagi mendoakan orang yang bersedekah dengan doa Allahumma a'ti munfiqan khalfan wa a'ti mumsikan talfan ya. Orang yang berinfak kata Rasulullah, kata malaikat ditambah ya Allah. Sedangkan orang yang mumsik itu yang menahan hartanya itu coba dihancurkan. Itu doa malaikat ya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi makanya
Jadi salah satu di antara ini juga syariat juga itu pada pagi-pagi ya, para sahabat kan suka ditanya Rasulullah di sholat subuh, siapa yang bersedekah pagi ini ya. Nah mungkin salah satunya ini adalah untuk mendapatkan doa malaikat ini ya, walaupun mungkin 1000 setiap pagi gitu ya. Makanya kita dengan harapan ingin didoakan oleh malaikat ya. Nah, kemudian juga yang terakhir ini keutamaan sedekah, mungkin ada lagi banyak ya, cuman yang saya cantumkan di sini ada 6, yaitu bisa masuk dari pintu ahli sedekah ya. Jadi Masya Allah salah satu keistimewaan syariat Islam, saya bilang tadi, kalau kita nggak sanggup untuk tahajud, misalnya setiap hari ya, kita bisa dengan sedekah ya, sedekah 1000, 2000, tidak dihitung dari jumlahnya, tapi keikhlasan kita. Ya, nggak sanggup puasa Nabi Daud, nggak sanggup misalnya puasa sunat Senin Kamis segala macam ya, kita bisa memaksimalkan ibadah kita dari segi ibadah yang lain ya, jangan berhenti ibadahnya. Oh saya nggak bisa tahajud, oh saya nggak bisa sholat duha, ya udah nggak usah deh gitu ya, jangan kayak gitu. Coba cari ibadah lain yang kira-kira kita bisa, sambil juga dilatih diri kita untuk mengejar ibadah-ibadah yang keutamaannya sangat dahsyat ya, adalah keutamaan bersedekah. Nah, sesuai judulnya tadi, ketika kita sedekah, kita mengharapkan berkah ya. Nah, secara bahasa berkah itu kan artinya tumbuh ya, tumbuh dan bertambah banyak. Nah, secara bahasa tumbuh dan bertambah banyak. Nah, ketika kita misalnya bersedekah 1000, kita ingin sedekah kita 1000 ini tumbuh, kemudian menjadi 10.000, 100.000 ya secara maknawi ya. Itu secara bahasa artinya. Sedangkan secara istilah arti berkah itu subutul khair fi syai' ya, subutul khair ya. Kebaikannya itu tetap di dalam sesuatu itu ya. Contohnya apa? Ketika kita mempunyai harta, kita berkah, misalnya ada harta duit kita 100.000 misalnya, berkah dengan 100.000 kita bisa beli makan, kita bisa bantu misalnya teman kita yang kurang duit, misalnya kita bisa beli sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, yang misalnya beli buku. Intinya nggak ada di dalam 100.000 itu sesuatu yang dosa ya. Kadang-kadang kita ketika kita punya harta, kita bisa melakukan kemaksiatan nggak? Benar nggak teman-teman semua? Kita bisa melakukan kemaksiatan justru dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Sekali ketika kita nggak punya apa-apa, kita nggak bermaksiat kepada Allah. Ya, tapi ketika kita ada harta, ada banyak nih, mau beli inilah, misalnya mau beli sesuatu yang dilarang oleh Allah lah ya. Coba-coba mungkin. Nah, jadi kita ibaratnya kita memaksiati Allah dengan sesuatu yang justru diberikan oleh Allah ya. Nauzubillah. Jadi dari sedekah kita yang kita harapkan adalah keberkahan tadi ya. Nah, coba kita bertanya nih sekarang, gimana sih supaya berkah ya? Gimana sih supaya sedekah kita ini menjadi berkah, nggak hanya cuma sedekah udah selesai gitu. Nah, ini kuncinya ada di sini ya. Cluenya ada di sini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kuncinya cuma 2, beriman di sini dan bertakwa. Udah 2 aja, beriman dan bertakwa, insya Allah ketika apapun yang kita lakukan akan menjadi berkah semuanya ya. Kita menuntut ilmu jadi berkah, ilmu kita akan mengantarkan kita kepada menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ketika kita menjadi seorang yang kaya, harta kita menjadi jembatan bagi kita ke surga ya. Ini ketika kita beriman dan bertakwa ya, makanya insya Allah kita dalam Ramadan ini dijanjikan oleh Allah label takwa ini ya, ibarat kita tamat IPB nih. Nanti Alvin kalau udah wisuda gelarnya apa nih Alvin? SE. SE ya. Nah, ibaratnya SE nih. Nah, kalau kita tamat Ramadan gimana supaya kita dapat ST nih, ST ya, sarjana takwa gitu ya. Nah, tapi nggak tahu nih kalau di sidang Ramadan kita di akhir, mungkin kalau ada sidang skripsi lulus nggak kita ya? Mungkin sidangnya kamu gimana, tarawihnya kualitasnya gimana ini gitu ya. Puasanya kualitasnya gimana nih, nggak lulusnya sarjana takwa. Mungkin kalau kita analogikan ya, udah bertahun-tahun, mungkin kalau saya mungkin udah lebih dari 10 tahunan mengikuti Ramadan ya, nggak lulus-lulus mungkin nih, walau alam nih, apakah mendapatkan sarjana takwa apa enggak ya. Padahal ketakwaan ini dari kunci-kunci dari banyak kebaikan ya, termasuk di sini adalah kunci ketakwaan ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga diberikan takwa dan semoga diberikan juga hidayah dan taufik untuk ikut berlomba-lomba dalam ketakwaan itu ya.
Kadang kita Ramadan orang udah sibuk sedekah, sibuk sholat sunat, sibuk baca Quran segala macam, kita tiktokan, ya udahlah Ramadan, bikin status Ramadan hari ke-18 besok tidur ya, nggak ada baca Qurannya, nggak ada sedekah-sedekahnya, jangan sampai seperti itu ya. Nah itu juga hidayah dari Allah ke dalam hati kita. Nah yang harus kita hindari terakhir adalah hilangnya keberkahan. Nauzubillah ya, kita udah sedekah banyak-banyak, mungkin udah ratusan ribu sedekahnya, tapi nggak ada berkahnya sama sekali. Nauzubillah adalah dengan maksiat dan dosa ya. Kata Ibnul Qayyim, maksiat dan dosa ini menghilangkan segala keberkahan dalam harta, dalam ilmu, dalam waktu, dalam ibadah, dalam segala sisi di hidup kita ya. Jadi nauzubillah, mungkin kita lihat orang yang korupsi secara nominal hartanya banyak, tapi apa itu namanya, tetap melakukan dosa, mungkin ya tetap nggak ada, nggak terniat untuk, nggak ada bahkan mungkin lintasan hatinya nggak ada untuk sedekah, membayar zakat ya, nauzubillah, karena emang dosanya itu yang menutupinya ya, karena di sini dikatakan bahwa maksiat dan dosa itu menghilangkan keberkahan tadi, walaupun misalnya dia udah profesor, tapi misalnya melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah, nggak ada berkah ilmunya ya. Jangan sampai kita nauzubillah, kita berdoa kepada Allah, kelas-kelas kita mungkin ya, walaupun di Zoom, ilmu-ilmu yang kita dapatkan, semoga justru menjadi pemberat timbangan kebaikan kita ya, bukan justru mengantarkan kita kepada dosa ya. Karena di zaman sekarang ini justru orang yang jahat dalam tanda kutip ya, pencurian uang ya, membobol akun rekening, itu semuanya orang-orang pintar ya, berilmu itu ya. Jadi jangan tapi ilmunya nggak berkah karena mengantarkannya kepada kemaksiatan ya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin tentang sedekah sekian ya. Udah berkah dengan sedekah. Jadi semoga nggak ada pertanyaan sih ya, karena sebenarnya ini materinya bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk sama-sama kita amalkan ya. Jadi saya sendiri juga masih kurang sedekahnya, kita sama-sama menjadi memperbaharui ingatan kita bahwa dalam Islam itu ada sebuah amalan ibadah yang sangat simpel kalau kita bilang ya, nggak perlu kita susah-susah. Misalnya kalau sholat kan kita harus wudhu dulu segala macam, lebih susah ya. Kalau sedekah cuman ya kasih duit ya, atau kalau nggak sanggup kasih duit kita berzikir tadi ya. Intinya jangan berhenti beramal gitu, kalau dibikin hashtag kali ya, jangan berhenti beramal. Apapun, nggak bisa A B, nggak bisa B C gitu ya. Jadi tetap kita lakukan semua yang kita bisa insya Allah sampai nanti udah deadline ya, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam bisawab. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kori atas penjelasannya tentang sedekah. Semoga apa yang telah disampaikan tentang urgensi sedekah dan lainnya bisa mendorong kita nih buat bersedekah, apalagi nih di bulan Ramadan yang suci ini. Nah, lanjut ke setelah kita melakukan kajian, tentunya ada sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung disampaikan di kolom chat atau bisa langsung disampaikan melalui Zoom ini dengan unmute dan bertanya langsung kepada pembicara. Nah, ini udah ada satu pertanyaan nih, Bu. Dari Fadli Rukmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, apakah pahalanya akan kembali kepada bapak dan ibunya? Segitu, mungkin baru satu dulu ya pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab pada Bu Kori, dipersilahkan. Oh ya, dari Pak Fadli ya, Pak Fadli ya. Saya jawab semampu saya ya Pak. Jadi setahu saya di dalam Islam insya Allah, karena sangat dianjurkan pertama sebagai orang tua untuk mendidik anaknya ya, mendidik anaknya akan menjadi muslim yang baik ya, menjadi hamba Allah segala dan semua sifat-sifat yang baik sebagai seorang muslim. Nah, ketika seorang anak bersedekah dari uang jajannya, masya Allah ya Pak, jangankan cuma bersedekah Pak, semua kebaikan yang dilakukan oleh anak itu pahalanya mengalir ke orang tuanya ya. Jadi tapi saya mengatakan kenapa setahu saya, karena saya nggak merasa berhak, nggak ngelihat juga pahalanya ya. Jadi maksud saya di sini adalah masalah pahala dan dosa itu kan kita serahkan kepada Allah. Tapi di sini kita meyakini bahwa apapun kebaikan yang dilakukan oleh anak, insya Allah semuanya akan mengalir kepada orang tua. Karena masya Allah pasti itu ada kontribusi orang tuanya dong yang mengajarkan ya.
ibaratnya anak itu kan makanya sedekah jariah ya, ngalir terus, anaknya senyum, anaknya menjadi apa tuh namanya, beribadah, sholat, segala macam, insya Allah semua pahalanya mengalir ke orang tuanya, Pak. Wallahu a'lam. Iya, Pak Fadli. Baik, makasih Bu Kori. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Laili. Assalamualaikum, saya Kori. Pertama, ada 2 pertanyaan nih sepertinya. Yang pertama, bagaimana mengetahui bahwa nikmat yang dirasakan adalah berkah atau berupa ujian? Dan yang kedua, mengapa kadang dijumpai orang yang tidak beriman justru terlihat lebih kaya? Apakah juga bisa karena berkah sedekahnya? Segitu dulu mungkin pertanyaannya, bisa langsung dijawab. Bu Kori, dipersilakan. Dari Ibu Sekdep ini. Bagaimana mengetahui bahwa nikmat dirasakan adalah berkah atau berupa ujian ya? Saya lupa kalau tidak salah Imam Syafi'i ya Bu ya. Jadi seorang bertanya ke Imam Syafi'i atau Imam Ghazali, saya lupa pastinya. Wahai Imam, saya perniagaannya maju nih, banyak nih profitnya, tapi walaupun saya nggak tahajud, walaupun saya nggak sholat sunat, tapi profitnya banyak, berlimpah, kata seseorang ini kan kepada ulama nih, sharing ceritanya. Kemudian Imam bertanya, apakah dengan sedekah kamu itu kamu jadi semangat melakukan kebaikan nggak? Kamu jadi sholat tahajud nggak? Kamu ada waktu untuk baca Quran nggak? Kamu ada waktu untuk mungkin berbakti kepada orang tua kamu nggak gitu? Kata dia enggak. Jadi walaupun profitnya meningkat, jadi dia enggak sempat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, mungkin di sini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1, Ibu. Bahwasanya ketika harta kita berkah, sesuatu itu berkah justru mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Arti yang barokah itu adalah subutul khair, kebaikan yang tetap dan kemudian mengantarkan kepada kebaikan yang lain. Ketika gaji kita berkah, dengan gaji yang halal kita jadi pengen tahajudnya jadi lebih rajin, jadi puasa sunat. Berbeda mungkin dengan kita ketika duitnya banyak, tapi secara mungkin jadi kita lebih sibuk secara waktu, kita ngerasa nggak punya waktu untuk baca Quran, ngerasa nggak punya waktu untuk mungkin membantu orang lain ya. Jadi kayak secara nominal bertambah, tapi secara rezeki dalam tanda kutip rezeki beribadah ya, karena beribadah itu juga rezeki ya, karena nggak semua orang diberikan rezeki, maksudnya nggak semua orang terlintas dalam hatinya, ya Allah hari ini belum baca Quran deh kayaknya, ya Allah hari ini kayaknya belum sholat sunatnya kurang deh, nggak semua orang merasakan itu. Nah ketika kita ada waktu untuk merasakan itu semua, insya Allah kita husnuzon bahwasanya ini merupakan salah satu bentuk keberkahan dari rezeki kita, dari harta kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti itu, Ibu. Nah, untuk nomor 2, orang tidak beriman tapi terlihat lebih kaya, apakah juga berkah sedekahnya? Mereka sedekah dalam keyakinan masing-masing. Nah, ini juga mungkin apa itu namanya, suka ini ya, dia nggak muslim tapi dia kaya gitu ya. Nah, sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu Allah mau kasih sayangnya ke semua makhluk, mau dia non muslim, mau binatang, mau tumbuhan, itu Allah kasih semua ya untuk masalah harta ya, dunia gitu. Nah, tapi ketika kita sebagai seorang muslim, kita nggak melihat dari situnya ya. Ketika non muslim kaya, oh ya udah dia kaya, tapi kayanya dalam tanda kutip nggak berkah ya, kecuali insya Allah semoga kita doakan kayanya mengantarkan dia kepada hidayah ya. Kayaknya emang semata-mata dia dari pertama udah takdir dia seperti itu, karena kita percaya bahwasanya dalam masalah harta tidak akan meninggal seseorang sampai rezekinya habis kan. Jadi kalau misalnya Alvin nih dalam Lauhul Mahfuz tercatat di dunia ini mendapatkan jatah 500 triliun, Alvin nggak akan meninggal sebelum 500 triliunnya habis ya Alvin ya, walaupun nggak tahu nih sampai usia berapa Alvin menghabiskan 5 triliun ya. Jadi seperti juga itu dengan orang non muslim. Nah makanya apa itu namanya, kita sebagai seorang muslim berusaha untuk 500 triliun ini mengantarkan kita kepada amalan-amalan kebaikan yang lain.
gitu Ibu. Jadi nggak ada berkahnya insya Allah Bu. Jadi saya ngejudge ya, insya Allah setahu saya ketika kita non muslim itu mau kita bersedekah, mau kita membantu anak yatim, membantu kita semua, kita infakkan kita sumbangkan ya, bahasa umumnya kita sumbangkan harta kita, ibarat lomba lari tapi mereka ikutan lomba tapi nggak daftar gitu ya. Jadi walaupun mereka banyak menang duluan, karena nggak daftar ya nggak bisa dijadikan sebagai pemenang ya, karena daftarnya harus dengan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wallahu alam Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu Kori. Bagaimana? Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Masih kita buka untuk sesi pertanyaannya. Tadi ceritanya nggak ada Q&A, Alvin. Langsung kita praktek aja udah ya. Habis ini kita sama-sama sedekah. Iya. Jadi materi ini lebih untuk mendorong kita, Bu ya, untuk bersedekah, bukan hal yang untuk dipertanyakan gitu. Padahal sudah jelas diperintahkan untuk bersedekah bagi umat muslim. Bagaimana? Apakah ada yang masih menjanggal untuk dipertanyakan? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih, Bu. Sepertinya sudah jelas dan insya Allah akan akan kita dawamkan semuanya yang untuk Insya Allah ya, kita bersedekah ini. praktekkan ya. Insya Allah. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Kori sebagai narasumber kita pada kajian pekanan kali ini. Lanjut saja ke agenda selanjutnya, mungkin doa yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Aulia Amrullah. Kepada Ahmad Aulia Amrullah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, agar lebih diberkati. Suaranya kedengaran ya? Mohon maaf, Am, suaranya kurang terdengar. Halo, tes. Apa sudah jelas? Masih kecil suaranya. Apa sudah jelas, Alvin? Tes. Halo, tes. Mohon maaf, Am, masih kecil suaranya. Ya. Apa bisa live dulu? Setelah itu join lagi. Kita tunggu. Ya, apa-apa. Aam sedang di mana, Aam? Sampai sulit sinyal, Alvin? Senang di rumahnya, Ustadz. Tadi untuk baca Quran bagus. Sinyalnya, sinyalnya lancar, cuman audionya sedang bermasalah, Ustadz. Bagaimana, Am? Halo? Semoga segera jernih lagi suaranya. Amin. Iya, tadi baca Quran bagus. Saya coba join lewat handphone. Cek. Udah bagus, Aam, barusan.
Kedengaran? Langsung menggema, Ustaz. Halo, masih bergema nggak, Alvin? Udah aman. Silakan, Am. Baik, mohon maaf karena ada kendala teknis. Baiklah, jamaah KPR sore hari ini yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita berdoa agar acara kita pada sore hari ini mendapatkan keberkahan yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وعمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacanya doa oleh saudara Ahmad Alwi Amrullah kita diberikan keberkahan olehnya. Baik, dengan dibacakannya doa, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini, dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak kepada seluruh instansi yang terkait, baik itu panitia maupun pembicara. Saya pamit undur diri. Terima kasih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alvin, teman-teman semua. Sama-sama, Ustaz. Boleh nggak kalau foto bersama dulu sebelum keluar? Oh, boleh Pak. Silakan. Ya. Tapi harus buka kamera kayaknya kalau foto bersama. Kangen sama teman-teman nih. Mbak Kori boleh kan foto bersama? Ayo, belum on cam, dipersilakan. On cam lagi, Pak Jirin, mangga, Bu Tita, mangga. Wildan tuh. Bu Maya, mangga. Pak Padli, Ustazah Neneng. Wah, ini ada Bu Kokom Komariah dari AGB, bukan itu teh? Mangga.
Kita on cam, kita foto bersama. Wah, Teh Arum. Alhamdulillah. Wah, tidak bisa semua. Gary nggak mau buka kamera nih Gary nih. Yusuf juga. Arif. Sekarang saya sudah bisa screenshot dari laptop sekarang. Bisa saya yang foto sekarang. Gary, gimana Gary? Masih suka main catur Gary? Masih Ustaz. Ayo Bentar, dong masih buka, pakai kaos. buka kameranya. Masih pakai kaos Ustaz. Oh Alhamdulillah. iya, tidak apa-apa tuh. Alhamdulillah. Udah siap berarti insya Allah. Siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon disertakan kami eksat dalam doa-doa Bapak Ibu. Juga teman-teman semua. Alvin, Aam, salam untuk teman-teman. Pekan depan KPR terakhir bulan Ramadan. Kerahkan semua warga negara. Baik, Ustaz, insya Allah. Bangga. Sekda hatur nuhun. Ustazah Kori. Wah, Juga Bapak Ibu. hatur nuhun pisan. Ini nggak mau pada keluar, masih pada kangen ya. Bangga, siap-siap berbuka kan? Assalamualaikum. Bismillah ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Pamit Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Bu Kokom hatur nuhun.